Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda mau jelasin tentang fraction, pelajaran yang pertama yaitu adding unlike fraction atau penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ya, jadi unlike fraction itu adalah pecahan yang penyebutnya berbeda. Penyebut itu yang mana sih Bun? Nah, contoh misal kita punya fraction A per B. Fraction itu pecahan ya. A yang atas itu disebut numerator atau kata lainnya bahasa Indonesianya pembilang. B itu adalah denominator atau bahasa Indonesianya penyebut. Nah, unlike fraction itu adalah pecahan yang denominatornya berbeda, penyebutnya berbeda. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan-pecahan tersebut. Contoh unlike fraction. Nih, unlike fraction itu contohnya berapa? 1/2 dan 2/3. Ngerti ya? 1/2 penyebutnya 2. 2/3 penyebutnya 3. Berarti penyebutnya berbeda. Berarti 1/2 dan 2/3 itu disebut unlike fraction. Kalau yang sama, penyebutnya sama, itu disebut like fraction. Ya, like fraction contohnya 3/5 dan 2/5. Penyebutnya sama-sama 5. Nah, itu disebut like fraction. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan-pecahan yang penyebutnya berbeda. Terus bagaimana cara penjumlahannya? Nah, yuk kita lanjutin penjelasannya. Oke, kita lanjutin. Terus syaratnya apa sih? Kan tadi kita mau belajar penjumlahan unlike fraction. Unlike fraction itu adalah fraction yang penyebutnya atau denominatornya berbeda. Nah, kita harus tahu dulu syarat penjumlahan pecahan, syarat penjumlahan fraction. Fraction bisa dijumlahkan kalau penyebutnya atau denominatornya sama. Itu syarat. Jadi syarat menjumlahkan pecahan itu adalah penyebut atau denominatornya sama. Terus kalau tidak sama gimana? Kalau penyebutnya tidak sama, harus disamakan. Oke. Nah, di sini Bunda mau jelasin cara menyamakan denominatornya atau penyebutnya. Contoh, Bunda mau jumlahin 2/3 ditambah 1/5. Oke. Sama nggak denominatornya? Nggak sama. Yang 1/3, yang 1/5. Berarti 2/3 dan 1/5 itu disebut unlike fraction. Kalau kita mau bikin penjumlahan, ini dibikin penjumlahan, itu bawahnya penyebutnya harus sama. Nggak boleh 2 tambah 1, 3, 3 tambah 5, 8. Nah, ini salah. Nggak boleh ya. Jadi apa? Kita balik lagi ke syarat penjumlahan pecahan. Penyebutnya harus sama. Terus cara nyamainnya gimana? Ingat waktu di kelas 4 pernah belajar multiple? Nah, caranya kayak gini. Kita cari multiple of 3 dan multiple of 5. Oke. Gimana cara mencari multiple of 3? Mencari multiple of 3 berarti kita cari kelipatan 3. Oke, kita mulai dari kelipatan 3 yang pertama, artinya 3 kali 1. 3. Habis itu 3 kali 2. 6. Nah, perkalian 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
perkalian 3. Tapi ini udah sampai 30. Oke ya, ini masih ada sebenarnya, masih lanjut. Tapi kita cukup 30 dulu, oke. Sekarang kita cari multiple of 5, berarti perkalian 5. Nah, ini lebih gampang, ayo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, perkalian 5. Oke, nanti ya sampai sini. Nah, dari ini kita cari angka pertama yang sama. Mana angka pertama yang sama? Nih, sama ini. Oke, kalau udah ketemu angka pertama yang sama, maka denominatornya kita paksa buat jadi 15. Oke ya, caranya gimana? Oke, sekarang yang pertama, 2/3. Kita jadikan denominatornya 15. Oke, tadi berapa? 2/3. Oke ya, 2/3. 2/3. 2/3 ini kita paksa denominatornya jadi 15. Oke ya. Nah, terus kita cek 3 ke 15 itu dikali berapa? 3 kali berapa biar jadi 15? Nah, kita bikin pakai hitung perkalian 3. Coba dari sini kan ketahuan. 3 biar jadi 15 berapa kali? Nih, dari sini kita tahu nih berapa kali biar jadi 15. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 biar jadi 15 dikali 5. Oke. Kalau yang bawah dikali 5, yang angka atas juga harus dikali 5. Oke ya. Nah, 3 dikali 5 kan 15. Berarti kalau 2 dikali 5, ayo perkalian 5. Atau perkalian 2 boleh. 2, 4, 6, 8, 10. Stop. Stop sampai di angka 5. Kenapa stop di angka 5? Karena kita kalinya dengan 5. Berarti di sini hasilnya 10. Oke? Ngerti ya? Nah, sekarang sudah 2/3. Tadi yang kedua fractionnya adalah 1/5. 1/5-nya juga harus kita paksa jadi 15. Oke ya, 5 jadi 15 dikali berapa? Nah, kita bisa cek tadi ke sini. Berapa kali? 1, 2, 3. Berarti dikali 3. Oke, kalau bawah dikali 3, berarti yang atas juga harus dikali 3. Oke, 1 dikali 3. Berapa? 3. Nah, berarti sekarang kita bisa hitung. Dari mana kita hitungnya? Nah, kita balik lagi tadi ke fractionnya. 2/3 ditambah 1/5. Kan belum sama. Nah, kita rubah dulu. 2/3 tadi harus dirubah jadi berapa? Udah ada di sini ya. 2/3 dirubah jadi 10/15. Jadi 2/3-nya dirubah jadi 10/15. Oke. Terus 1/5-nya, 1/5-nya dirubah jadi 3/15. Berarti 1/5-nya dirubah jadi 3/15. Oke ya. Nah, kalau sudah begini, sudah memenuhi syarat. Tadi syaratnya penjumlahan pecahan itu denominatornya harus sama. Denominatornya udah sama? Udah, berarti kalau udah sama kita bisa jumlahin. Yang dijumlah, yang di addition, yang di add hanya atasnya. Add itu jumlah ya. 10 ditambah 3. 13 per 15-nya tetap 15.
Nah, jadi hasil dari 2/3 ditambah 1/5 itu adalah 13/15. Kok bisa gitu, Bun? Caranya gimana? Caranya seperti ini tadi. Oke. Oke, silahkan dipelajari penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Adding unlike fraction di buku Medchem halaman 37. Lesson 1 yaitu adding unlike fraction. Oke. Udah, penjelasan untuk hari ini tentang penjumlahan pecahan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.